Salam sehat dan tetap semangat masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja. Bersua kembali dengan saya Soehartono, tentu saja di acara ngobrol bareng santai bersama Rumah Sakit Jogja. Pagi hari ini edisi yang sangat spesial karena hari ini hari Kamis 10 Maret tahun 2022 bertepatan dengan peringatan Hari Ginjal Sedunia atau World Kidney Days, di mana hari ini di seluruh dunia diperingati sebagai Hari Ginjal. Kenapa diperingati sebagai Hari Ginjal? Karena kualitas kehidupan seseorang sangat terpengaruh oleh kondisi kesehatan. Salah satunya adalah kondisi kesehatan ginjal kita sebagai salah satu organ kita. Dirilis oleh World Kidney Days bahwa kasus gagal ginjal kronis itu diproyeksikan atau diprediksikan pada tahun 2040 menjadi penyumbang angka kematian top 5, artinya peringkat kelima, masuk dalam kategori 5 besar penyakit yang menyumbangkan angka kematian. Sehingga konsentrasi kita saat ini adalah bagaimana menyehatkan masyarakat, bagaimana mengedukasi masyarakat tentang gagal ginjal, dan juga bagaimana merawat pasien dengan gagal ginjal, tentu saja dengan perawatan medis yang terstandar dan menjamin kualitas hidup bagi penderita gagal ginjal kronis. Pagi hari ini saya tidak sendiri, karena edisi hari ini adalah hari spesial. Rumah Sakit Jogja menyapa masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja. Dan hari ini spesialnya adalah ngobrol kali ini. Biasanya kita hanya di dalam studio atau outdoor, tetapi pagi hari ini kita kehadiran Bapak dan Ibu pasien atau penderita gagal ginjal kronis yang sudah menjalankan terapi pengganti ginjal, baik itu menggunakan hemodialisa maupun menggunakan CABD, yang pagi hari ini akan kita bahas. Telah hadir bersama saya narasumber kita terkait dengan CABD sebagai alternatif terapi pengganti ginjal bagi pasien gagal ginjal kronis. Di samping kanan saya ada Dr. Nugroho, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mas Setio. Sehat, ya? Sehat. Selamat pagi buat masyarakat Jogja. Sehat semua. Baik, terima kasih, dokter. Dan di sebelah kanan Dr. Nugroho ada Ibu Murtiani, ya. Beliau adalah perawat mahir ginjal. Selamat pagi, Mbak Murti. Selamat pagi, Mas Setio. Sehat, ya? Sehat. Ya, baik. Bapak Dr. Nugroho dan Ibu Murtiani pagi hari ini akan mengobrol bersama masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja terkait dengan CABD sebagai alternatif terapi pengganti ginjal bagi penderita gagal ginjal kronis. Nah, beliau berdua ini yang nantinya akan membantu layanan klinik CABD yang ada di Rumah Sakit Jogja. Baik, kita akan langsung saja kepada obrolan kita kepada Dr. Nugroho, tetapi sebelum obrolan kita mulai, bahwa saat ini kita ada live Zoom dan bagi peserta yang bergabung melalui link Zoom, silakan apabila nanti ada yang perlu didiskusikan, bisa open mic atau open cam dan menyampaikan pertanyaan secara langsung jika kami sudah mempersilahkan. Baik, Dr. Nugroho, terkait dengan terapi pengganti ginjal pada pasien dengan kasus gagal ginjal kronis, itu kira-kira apa saja, dokter, yang selama ini sudah ada terapi pengganti ginjal? Ya, terima kasih, Mas Setio. Ya, sejelas secara prinsip bahwa pasien yang disebut dengan gagal ginjal kronis itu kalau kita hitung untuk pemeriksaan laju filtrasi glomerulusnya dia di bawah 15. Sehingga laju filtrasi glomerulus atau kecepatan memfilter ya, menyaring ya. Ya, artinya kalau sudah di bawah 15, dia dikatakan pasien ini stage akhir. Artinya sudah stadium 5. Kalau sudah stadium 5, pasien ini disarankan untuk terapi pengganti ginjal. Sampai saat ini terapi pengganti ginjal itu ada 3. Yang pertama pasti orang akan berkata transplantasi ginjal atau cangkok ginjal gitu. Ganti ginjal, cangkok ginjal. Yang kedua, orang yang sudah terbiasa hemodialisa atau cuci darah. Yang ketiga, CABD. CABD itu memang masih awam, masih banyak yang tidak begitu kenal.
Oke, jadi Atau belum CAPD, begitu, ya, dibanding HD belum begitu familiar gitu, Dok. belum familiar, tapi sekarang mulai difamiliarkan karena banyak keuntungannya, banyak kelebihannya. Gitu. Oh, gitu, gitu. Sehingga nanti kita bisa membahas tentang kelebihan dan keuntungannya. Berarti kalau bisa saya ulang kembali biar masyarakat Jogja juga tahu dan paham bahwa terapi pengganti ginjal itu ada 3 gitu terjadi. Yang pertama adalah transplantasi atau cangkok ginjal. Yang kedua adalah yang sangat familiar oleh masyarakat diketahui adalah cuci darah atau hemodialisa. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas hari ini yaitu CAPD. Nah, terkait dengan CAPD ini, dokter, sebelum kita masuk ke CAPD, dari ketiga terapi pengganti ginjal, tentu saja mungkin ada integrasinya, dokter. Ada plus minusnya, tadi disampaikan ada kelebihan keuntungan. Nah, apakah masing-masing itu berdiri sendiri ataukah bisa terintegrasi, dokter? Ya, secara prinsip 3 pengganti ginjal ini bisa berintegrasi. Tidak bisa seorang pasien dengan CAPD tanpa hemodialisa juga tidak mungkin. Artinya gini, pada saat dia dilakukan suatu CAPD awal, dia pasti dibantu oleh hemodialisa dulu. Atau pada suatu saat yang perlu suatu proses, ada proses gangguan dengan CAPD, pasien ini akan dibantu oleh hemodialisa, sehingga hemodialisa akan membantu. Pasien transplantasi ginjal sebelum ginjal dipakai pasti akan dibantu dulu dengan hemodialisa. Nah, sehingga ketiga pengganti ginjal itu akan saling mengoverlap untuk saling membantu. Tapi pasien dengan hemodialisa tidak bisa langsung minta CAPD, tidak bisa. Karena melalui proses gitu ya. Melalui proses. Ya, tapi kalau CAPD minta hemodialisa bisa. Karena hemodialisa langsung secara prinsip kan cepat. Yang penting aksesnya untuk hemodialisa bagus gitu ya, dokter. Baik, dokter. Terkait dengan terapi pengganti ginjal, kita memang merujuk pembahasan kita pada siang hari ini adalah tentang CAPD. Nah, CAPD itu sendiri apa, dokter? Biar masyarakat lebih paham secara awam, CAPD dari katanya saja, kata-katanya kita asing ya, kita, apalagi masyarakat. Nah, CAPD itu apa, dokter? Ya, betul, Mas. Yo. CAPD. C pertama continuous. Continuous itu berkesinambungan. A, ambulatory itu berjalan. D, peritonealnya itu perut, dialisis itu cucinya. Artinya dia mencuci darah itu lewat perut dan berkesinambungan. Secara terus-menerus dan itu dilakukan untuk setiap hari. Sehingga dengan diharapkan dengan setiap hari badan kita itu akan lebih terkendali sehingga sisa fungsi ginjalnya akan lebih nyaman dan lebih terkendali. Menarik, dokter, terkait dengan sisa fungsi ginjal. Ini mungkin yang perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat. Yang dimaksud dengan sisa fungsi ginjal itu yang seperti apa, dokter? Sisa fungsi ginjal itu dari kemampuan ginjal yang masih ada. Sehingga kalau sisa fungsi ginjal itu masih ada, itu dipertahankan. Sebagai contoh misalnya seperti ini mungkin ya, gambaran saya misalkan sebagai seorang awam, ketika kita didiagnosis stadium 5 gagal ginjal, mungkin ginjal kita masih berfungsi tapi hanya sekitar 30%. Nah, mungkin 30% ini yang dianggap sisa fungsi ginjal kita. Dan ini yang perlu dipertahankan. Oke, baik, dokter. Jadi masyarakat tadi sudah disampaikan oleh Dr. Nugroho bahwa CAPD itu adalah proses cuci darah yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan, tetapi melalui organ tubuh kita sendiri, yaitu organ perut, yang namanya peritoneal tadi ya, dokter. Oke, baik, dokter. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, dokter. Nah, masyarakat pasti punya bayangan masing-masing, punya bayangan sendiri-sendiri, apalagi yang mungkin basic pendidikannya bukan lagi kesehatan. Kalau orang kesehatan pasti akan lebih mudah menangkap. Nah, CAPD ini sendiri prosesnya seperti apa, dokter? Gambaran prosesnya. Ya, artinya gini, kita itu oleh yang punya hidup, kita diberi perut. Ternyata perut itu ada banyak fungsinya. Dan salah satunya dia sebagai kantong. Di dalam kantong itulah nanti akan diberikan suatu cairan. Nah, untuk memasukkan cairan itu akan dilakukan suatu insersi, artinya suatu pemasangan suatu
selang. Oke. Berarti istilahnya tuh selang Selang, saja. ya. Nanti mungkin testimoni dari Pak Hantoro bisa nanti. Oke. Nah, selang itu akan tertanam di perut pasien itu seumur hidup selama pasien ini menggunakan CAPD. Setelah terpasang selang inilah yang akan menjadi tempat untuk pencucian, artinya untuk aliran cairan. Sehingga setiap hari bisa 4 kali kita akan mengganti cairan. Nah, pengganti cairan nanti Mbak Murti yang akan memberitahunya Cara teknisnya. Ya. Artinya jam 6 ganti cairan. Masuk cairan dari cairan pelabotnya dari cairan masuk ke perut. Nanti di perut dibiarkan selama 3 sampai 5 jam. Nanti jam 12 cairan itu dikeluarkan. Kemudian disiapkan cairan yang baru masuk lagi. Kemudian dibiarkan. Nanti jam 6 masuk lagi, keluarkan lagi. Sehingga pasien ini harus mandiri. Mandiri itu harus mau melakukan sesuatu. Kecuali mandiri, mungkin kalau tidak bisa melakukan sendiri, harus ada temannya yang mau, pasangannya yang siap untuk membantu dari hari ke hari, untuk membantu untuk mengganti cairannya, mengingatkan. Dengan cara ini saya berharap semuanya jadi aman dan hasilnya jadi lebih nyaman. Prinsipnya itu ya. Jadi secara teknis nanti akan dijelaskan oleh Mbak Murti atau Ibu Murti yang akan menjelaskan bagaimana teknis, bagaimana atau penggantian cairan, bagaimana juga nanti akan harus merawat yang namanya pintu masuk dari selang tadi. Itu seperti apa? Nanti kita akan berbincang dengan Mbak Murti, tetapi kita akan tuntaskan dulu bincang kita dengan Dr. Nugroho. Masyarakat Jogja dan sekitarnya tadi sudah disampaikan oleh Dr. Nugroho tentang proses atau gambaran CAPD. Dan salah satunya saya menyimpulkan bahwa itu adalah ada satu kelebihan dibanding dengan terapi ginjal yang lain. Nah, kita akan masuk menanyakan kepada Dr. Nugroho. Kira-kira dokter, dibandingkan dengan terapi pengganti ginjal lainnya, CAPD ini memiliki kelebihan atau keunggulan atau tidak, dokter? Ya, apapun juga setiap alat itu pasti ada kelebihan, tapi tetap ada kekurangan. Sehingga nanti kita akan melihat dengan hemodialisa saja, jangan transplantasi ginjal. Sehingga nanti dilihat mana yang nyaman, mana yang tidak nyaman, mana yang kita bisa pakai, mana yang tidak bisa kita pakai. Satu, kita ngomong hemodialisa. Hemodialisa butuh tempat. Artinya kalau kita tidak punya tempat, tidak bisa kita dicuci. Tidak tempat bisa mandiri gitu ya. Tempat itu apa? Butuh rumah sakit. Kalau kita tidak punya rumah sakit, tidak berarti rumah sakit itu jadwalnya dia tidak bisa. Gitu? Jadi ketergantungan dengan gedung itu tinggi banget. Tapi kalau CAPD tidak perlu tempat, perlu hanya kamar atau satu kotak aja di rumah bisa. Sehingga itu satu. Yang kedua, hemodialisa tidak perlu mandiri, karena duduk, manis, tidur, tusuk, selesai. Ada petugas kesehatan yang mandiri. Tapi kalau CAPD harus mandiri. Tapi resiko ditusuk infeksi tinggi. Infeksi apa? Hepatitis. Yang hemodialisa ya, dokter? Ya, hemodialisa satu pasti ada. Setiap kali kita melakukan suatu tindakan hemodialisa pasti ada injeksi. Itulah yang menjadi resiko sakit. Yang kedua, resiko infeksi. Hepatitis B, hepatitis C. Ya. CAPD tidak ada, karena tidak ada tusukan-tusukan. Yang jelas tusukan hanya sekali pada waktu pemasangan kateter. Itu. Yang ketiga, pada pasien-pasien hemodialisa betul-betul cairan itu dikendalikan. Pada pasien CAPD cenderung agak bebas. Ya. Makan lebih bebas kalau CAPD. Ini kaitannya dengan yang kita konsumsi ya, dokter. Ya. Tapi kalau hemodialisa waspada.
Tuh. Kemudian secara apa ya, kelangsungan hidup CAPD itu lebih tinggi dibanding hemodialisa. Jadi kualitas hidupnya akan lebih tinggi. Nah, tadi saya sempat lihat Pak Hantoro. Saya Pak Hantoro ya. Saya dilihat fotonya pertama kali saya langsung mengatakan, kok jelek sekali. Terus saya lihat yang kedua, ganteng ini. Ternyata ada sesuatu yang ini. Tapi ini suatu testimoni, nanti monggo Pak. Jadi itu ya kelebihan-kelebihannya. Jadi masyarakat Jogja dan sekitarnya kita ulas kembali bahwa nanti ada kelebihan keuntungan yang sudah disampaikan oleh Dr. Nugroho di luar dari kekurangan. Pasti semuanya ada kekurangan, tetapi kita bahasnya adalah kelebihannya. Yang pertama bisa dilakukan mandiri, bisa di kantor, mungkin kalau misalnya bekerja ya, atau di rumah ya, di rumah. Kalau tidak bisa mandiri atau perlu bantuan, pasangan atau keluarga yang membantunya. Sementara kalau hemodialisa, Bapak dan Ibu harus berkunjung ke rumah sakit, harus dapat jadwal, seminggu bisa 2 kali, tidak bisa melakukan sendiri, harus bergantung dengan tenaga kesehatan. Itu. Kemudian infeksi ya. Jadi ada resiko infeksi pada pasien-pasien dengan hemodialisa karena setiap kali datang pasti akan dilakukan penusukan ya atau injeksi seperti itu. Kemudian yang keuntungan yang selanjutnya keempat, yang ketiga adalah pola makannya. Jadi pada pasien-pasien dengan CAPD ini nanti akan lebih bebas dibanding kalau pasien HD itu memang ketat sekali penghitungan kalorinya, penghitungan jumlah atau kualitasnya itu akan ketat. Kemudian yang terakhir tadi adalah kualitas hidup ya dokter. Jadi kualitas hidup pada pasien dengan CAPD ini akan cenderung lebih bagus dibanding dengan pasien-pasien yang menjalani hemodialisa. Baik, masyarakat Jogja dan sekitarnya tadi sempat Dr. Nugroho itu menyinggung-nyinggung tentang atau menyebut nama salah satu pasien atau yang sekarang hadir adalah Pak Hantoro. Disimpan dulu untuk keingintahuannya tentang Pak Hantoro karena nanti ada sesi sendiri kita ngobrol dengan Pak Hantoro terkait testimoni beliau menggunakan CAPD. Nah, kita berlanjut ke Dr. Nugroho. Tadi sudah dengan komplikasi dan lain-lainnya ya dokter. Nah, saya rasa cukup untuk dengan Dr. Nugroho. Kita akan berlanjut ke Mbak Murti atau Ibu Murti yang akan mengampu klinik CAPD. Nah, selamat pagi Mbak Murti. Selamat pagi Mas Tio. Untuk kesekian kalinya saya mengajak Mbak Murti berbincang terkait dengan CAPD. Kemarin kita sudah sempat ada in-house training untuk teman-teman tenaga kesehatan kita dan saat ini kita kembali mengedukasi, tetapi sasaran kita adalah masyarakat umum, ya, masyarakat umum maupun pasien dan pengunjung rumah sakit Jogja. Nah, Mbak Murti tadi sudah disinggung oleh Pak Nugroho terkait CAPD itu seperti apa, harus prosesnya seperti apa. Nah, yang pertama kali gini, Mbak Murti, bagaimana seorang pasien yang sudah dilakukan CAPD itu terus menjalani perawatannya secara mandiri. Monggo silakan bisa disampaikan. Ya, terima kasih Mas Tio. Untuk pasien yang sudah dilakukan tindakan pemasangan selang seperti tadi yang disampaikan Dr. Nugroho, itu tentu setelah pemasangan selang akan diberikan suatu edukasi, suatu training pada pasien dan pendampingnya. Pelatihan ya. Pelatihan seperti itu. Nanti kita akan beri pelatihan sampai pasien dan keluarga tersebut mampu melakukan tindakan seperti pergantian cairan, perawatan kami bilang exit set ya, perawatan untuk bekas operasinya itu setiap hari di rumah. Nanti kami akan melakukan training sampai benar-benar bisa dan bisa kami lepas sendiri untuk melakukan tindakan tersebut. Meskipun ya, tanda kutip meskipun pasien itu sebenarnya saat ini kondisinya bisa mandiri, tapi tetap harus ada keluarga yang mendampingi gitu ya. Betul. Tetap ada keluarga yang ikut dilatih. Iya, seperti itu. Jadi kira-kira itu dalam pelatihan itu atau dilatihnya itu berapa lama Mbak Murti? Iya. 1 kali kunjungan? 2 kali kunjungan? Sebenarnya secara standar ya Mas, secara standar itu 3-5 kali itu untuk pelatihannya. Diharapkan untuk 3-5 kali pertemuan itu pasien dan keluarga sudah benar-benar bisa fasih untuk melakukan tindakan. Tapi tidak menutup kemungkinan jika ada kebingungan oleh keluarga atau pasien itu sendiri bisa tetap berkonsultasi dengan dokter maupun dengan perawat ya. Iya, betul. Jadi kita tetap open atau kita tetap terbuka bahwa
pasien-pasien yang kita rawat nantinya, jika ada kendala, pasti ada komunikasi dengan pihak medis, baik dengan Dr. Nugroho maupun dengan Ibu Murti. Oke, baik Mbak Murti. Nah, kira-kira itu namanya merawat gitu ya. Kalau merawat, kalau kita standarnya tenaga medis atau tenaga kesehatan, tentu bagi masyarakat mungkin akan lebih rumit. Tetapi yang lebih simpel atau sederhana bisa ditangkap masyarakat, cara merawatnya itu sesimpel apa? Monggo. Oke, ya. Pertama yang paling sering dilakukan pasien COPD di rumah itu kan tentu saja pergantian cairannya. Untuk pergantian cairan itu sebenarnya kalau sudah nanti kami beri pelatihan itu relatif simpel sebenarnya gitu. Nanti hanya semacam nanti akan ada diberikan kantong cairan nanti untuk mengeluarkan cairan yang di perut. Setelah itu cairan sudah keluar semua, kemudian diganti dengan cairan yang baru. Jadi ada dua kantong gitu ya, kantong cairan yang dimasukkan dengan kantong yang untuk menampung yang dikeluarkan. Betul. Gitu ya. Sisa ya, sisa buangan yang itu ditampung di kantong satunya lagi. Jadi ada dua kantong. Jadi biar masyarakat juga paham bahwa COPD ini kalau dibayangkan mungkin rumit karena harus ada selang dari perut, kemudian ada di situ ada cabangnya pasti ya, iya, ada percabangan dua, yang satu digantung. Itu kalau kita lihat di YouTube itu ya. Yang satu digantung, kemudian yang satu ditaruh di bawah, tetapi masih bisa beraktivitas seperti itu. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, begini Mbak Murti, Rumah Sakit Jogja dalam waktu dekat ini kan akan meluncing layanan klinik COPD. Salah satunya ini adalah tahapan awal di mana kita menginisiasi, mengedukasi masyarakat, juga memberikan informasi pada masyarakat tentang ini. Nah, gambaran alur layanan yang ada di Rumah Sakit Jogja nantinya seperti apa Mbak Putri? Ya, baiklah. Kalau untuk pasien yang sudah mantap untuk melakukan suatu COPD, pilihan pengganti terapi ginjal, COPD itu pertama nanti pasien ke poliklinik dulu, ke poliklinik COPD lewat pendaftaran. Kliniknya khusus ya? Klinik khusus namanya COPD. Juga COPD. Betul. Klinik COPD nanti bertemu dengan Dr. Nugroho. Setelah itu nanti akan kami berikan suatu semacam edukasi lagi untuk lebih memastikan lagi. Jadi untuk memantapkan ya, atau tidaknya gitu. Betul. Seperti itu. Setelah benar-benar mantap dengan pilihan tersebut, nanti kami akan melakukan suatu rujukan internal, suatu koordinasi dengan dokter bedah yang akan melakukan pemasangan selang itu. Jadi tidak hanya dengan Dokter Nugroho, tetapi dengan dokter spesialis bedah. Iya, gitu ya. betul. Seperti itu. Kemudian setelah ketemu dengan dokter bedahnya, kemudian dijadwalkan untuk kapan pemasangannya itu. Setelah dipastikan penjadwalannya, nanti pasien akan rawat inap. Kemudian selama rawat inap tersebut, pasien akan dipasang selangnya. Terus setelah dipasang selang, setelah itu mulai nanti diberikan edukasi training untuk tindakan pergantian cairan, perawatan exercise seperti itu. Termasuk nanti kontrolnya harus kapan, misalkan karena baru dipasang, mungkin pasca pemasangan itu harus datang kembali ke klinik berapa minggu gitu ya? Iya, betul. Nanti kami akan beri edukasi juga. Biasanya nanti setelah pasien pulang dari rawat inap setelah pemasangan, nanti sekitar 7 hari kemudian kontrol ke poliklinik COPD. Nanti kami lihat hasil pemasangan tersebut, sekalian kami berikan training dan edukasi. Artinya dilihat, dievaluasi apakah selangnya itu sudah posisinya sudah tepat, kemudian ada gangguan atau tidak, seperti itu ya. Nah, ya baik. Masyarakat Jogja dan sekitarnya cukup gamblang yang dijelaskan oleh Mbak Murti sebagai gambaran bahwa Rumah Sakit Jogja nantinya akan membuka klinik COPD dan alur-alurnya seperti yang dijelaskan oleh Mbak Murti bahwa pasien itu harus ketemu dulu dengan dokter spesialis penyakit dalam hal ini adalah Dr. Nugroho yang nantinya akan mengampu klinik COPD, dokter. Nah, kemudian dari Dr. Nugroho ini nanti yang akan panjang lebar menjelaskan gitu ya dokter, kemudian memberikan pemahaman sampai dengan pasien itu mantap. Jadi tidak ada paksaan gitu dokter. Tidak ada. Jadi prosesnya gambarannya mungkin Pak Dokter bisa menjelaskan asesmennya sebelum COPD itu seperti apa dokter? Ya, yang jelas pada pasien-pasien yang sudah
siap atau yang sudah punya semangat untuk melakukan satu CAPD bisa menghubungi dulu ke Mbak Murti di unit HD hemodialisa. Kemudian kita akan bertemu di layanan klinik CAPD sesuai perjanjian. Setelah memang semuanya cocok, clear, dan pasien sudah jelas, biasanya kita melakukan suatu informed consent, persetujuan untuk mendapatkan layanan CAPD. Setelah itu saya akan melakukan suatu rujukan internal ke poli bedah sesuai yang tadi yang disebut oleh Mbak Murti yang disampaikan Mbak Murti. Baik, terima kasih dokter. Jadi masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, bahwa jelas disampaikan bahwa Dr. Nugroho selaku pengampu dari calon klinik CAPD di Rumah Sakit Jogja ini nantinya tidak ada pemaksaan atau menggiring masyarakat untuk ayo CAPD saja, itu tidak. Semuanya pasti ada pengkajiannya. Dikaji dulu apakah ini layak untuk CAPD atau tidak. Kemudian juga harus, catatan yang paling penting adalah harus dengan persetujuan pasien maupun keluarganya. Jadi kalau pasiennya setuju, keluarganya belum setuju, bisa jadi belum dilaksanakan. Begitu dokter. Oke. Baik, masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya pengguna layanan Rumah Sakit Jogja dan pasien-pasien setia unit atau instalasi hemodialisa Rumah Sakit Jogja yang saat ini hadir, tentu saja kita penasaran nih dengan yang tadi sudah dari awal sudah disebut-sebut Bapak Hantoro gitu ya. Nah, kita akan coba tampilkan Pak Hantoro. Mungkin rekan-rekan bisa membantu biar komunikasi dengan Pak Hantoro bisa lancar. Baik, masyarakat Jogja dan sekitar layanan Rumah Sakit Jogja. Jadi saat ini sudah hadir bersama kita, ya. Jadi kalau yang melalui link Zoom mungkin bisa melihat ini Pak Hantoro. Beliau adalah salah satu pasien yang sudah lebih dahulu menggunakan CAPD, gitu ya. Tetapi sebelum Pak Hantoro bercerita, mungkin saya akan bertanya Bapak. Pak Hantoro ini mulai divonis, ya, atau dikatakan menderita gagal ginjal kronis itu mulai kapan Bapak? Saya awal April 2019 itu divonis gagal ginjal kronis. Berarti terbilang masih baru gitu ya Pak ya? Baru. Kemudian saya menjalani HD dialisa itu mulai tanggal 18 April 2019. Kemudian saya berpindah ke CAPD itu tepat hari ini. 2 tahun yang lalu saya menjalani operasi pemasangan kateter tanggal 10 Maret 2020. Berarti sudah 2 tahun menjalani CAPD. Namun sebelum bercerita tentang CAPD ini Bapak, bisa diceritakan tidak Bapak dulu waktu awal mula didiagnosis gagal ginjal itu kondisi Bapak seperti apa sampai akhirnya bisa menjalani HD di awal-awal? Jadi saya waktu itu merasa seperti orang asam lambung. Asam lambung, tidak doyan makan. Dan saya mau ke rumah sakit itu agak grogi gitu. Karena saya tetangga dokter juga, saya konsultasi beliau menyarankan saya berapa semangat saya ke rumah sakit. Akhirnya saya betul bahwa saya gagal ginjal karena waktu itu kreatinin saya sudah mencapai cukup tinggi ya. Saya mulai dan pas sehari setelah pemilu 2019 itu saya menjalani HD. Ini agak privasi, tapi karena memberikan testimoni sehingga mungkin masyarakat juga ingin tahu. Dan saya Bapak ada pencetusnya kok bisa sampai terjadi gagal ginjal? Saya masih lah. Yang di sini nggak bisa. Yang mati loh. Gula, diabetes gitu. Tapi waktu itu jadi gini, saya pernah gula saya tinggi sekali itu waktu tahun 2011.
Jadi cukup lama dia diabetesnya ya? Lama. Terus akhirnya ya itu, waktu itu saya tidak minum obat karena setiap kali minum obat diabetes, saya langsung ngedrop. Kayak orang diem gitu. Akhirnya waktu itu saya putuskan saya tidak minum obat lagi. Tapi dampaknya 2019. Jangka panjang ya, cukup lama ya, 8 tahun gitu ya Pak ya. Oke. Baik Bapak, menariknya ini adalah Bapak menjalani HD hanya 1 tahun ya, dari mulai didiagnosis. Nah, sampai bisa memutuskan saya memilih CAPD, itu Bapak informasinya dari mana? Kemudian kok mantap dengan CAPD itu seperti apa Pak? Jadi gini, awal-awal saya HD di darah, itu tidak ada masalah. Sampai waktu itu di bulan kelima, itu baru muncul kendala-kendala pada diri saya. Mulai sudah tidak bisa BAK, tidak bisa BAB juga sulit. Yang paling menyiksa saya waktu itu, saya tidak bisa tidur. Saya di akhir 2019 itu dan di awal 2020 itu hampir saya 3 bulan tidak bisa tidur. Jadi terus gangguan tidur gitu ya? Iya, memang nggak bisa tidur sama sekali. Gelisah gitu Bapak atau iya? Jadi kan apa ya, setiap kali tidur sekitar 5 menit sudah terbangun. Jadi tidak bisa tidur. Nah ini merusak semuanya. Akhirnya ya saya kasihan istri saya karena harus nungguin saya karena saya tidak bisa tidur. Saya selalu sesak nafas sampai tubuh saya itu waktu itu bobot saya tinggal 49 kilo dari awalnya 65 kilo. Jadi turun drastis. Turun drastis sekali. Tubuh saya menjadi hitam. Dan itu yang mengawali kemudian Pak Hantoro tertarik CAPD. Nah, yang menginformasikan bahwa coba dengan CAPD. Jadi begini, saya ketemu namanya Mbak Anggun. Mbak Anggun itu waktu itu pengguna CAPD sudah 4 tahun. Dia awalnya HD sekitar 6 tahun ya, terus pindah ke CAPD selama 4 tahun itu ketemu saya. Saya lihat waktu itu saya memang ingin banget ketemu beliau. Kemudian saya lihat waktu itu tubuhnya seger dan beliau masih bisa beraktivitas normal karena beliau seorang guru, masih mengajar, masih suka touring segala macam. Oh, saya pikir kok enak ya. Artinya kalau bisa disimpulkan yang Ibu tadi itu kualitas hidupnya lebih baik ya Pak ya? Lebih baik karena apa? Waktu itu saya lihat betul ada beberapa teman yang hadir, kelihatannya itu kalau di foto gitu, waduh, cerah, tapi begitu ketemu saya kasihan kondisinya kayak beda banget dengan di foto. Kamera jahat dengan kamu merasa ya Pak ya. Makanya saya begitu ketemu Mbak Anggun dengan kondisi realnya semacam itu, saya juga jadi tertarik. Karena waktu itu terus terang saya sudah putus asa. Saya sudah halu. Betul ini setiap kali ada teman saudara yang nengokin saya pasti nangis. Karena apa? Saya berpikiran sebentar lagi saya tidak ketemu dengan orang ini. Gitu ya. Jadi kondisi waktu itu malah sudah mengganggu pikiran ya. Jadi pikirannya sudah kemana-mana gitu ya Pak ya. Ke hal buruk gitu ya. Ke hal-hal buruk yang terus terang waktu itu saya sudah didatangi almarhum ibu, almarhum segala macam. Jadi sudah tidak ada semangatnya. Tapi saya begitu ketemu Mbak Anggun, saya merasa saya pasti punya harapan hidup. Gitu. Terus akhirnya saya ya CAPD. Diskusi dengan istri Bapak. Iya. Dengan istri diskusi kalau mau menggunakan CAPD gitu. Betul. Karena waktu ketemu dengan Mbak Anggun pun saya sama istri. Jadi istri tahu betul kondisinya beliau bagaimana. Baik itu yang jadi alasan Bapak akhirnya beralih ke CAPD. Nah, sekarang mungkin pertanyaan terakhir untuk Pak Hantoro. Dengan menggunakan CAPD yang hari ini adalah ulang tahun kedua, ya, bisa dikatakan ulang tahun kedua penggunaan CAPD. Selama rentang 2 tahun ini, apa saja yang Bapak rasakan? Mungkin dari kenyamanannya, mungkin ada sedikit tidak nyamannya itu di bagian mana saja, Pak? Sebenarnya kalau setelah saya jalani waktu itu sekitar
4 bulan itu sudah menjadi kebiasaan yang tidak berat. Jadi artinya adaptasinya hanya beberapa bulan gitu ya? Iya, betul. Awal-awal memang ada gangguan ya, semacam cairan nggak bisa masuk, cairan nggak bisa keluar, tapi itu sebentar. Dari itu ya sudah lancar lagi. Dan saya coba beberapa kali keluar kota, minggu kemarin ke Malang, nggak ada masalah. Nah, yang menggelitik Bapak, kalau waktu menggunakan HD, Bapak kan sempat ada gangguan tidur ya, insomnia sampai berbulan-bulan. Nah, setelah menggunakan CAPD, kualitas tidurnya Bapak seperti apa? Saya jadi ngantuan. Ngantuan. Artinya membayar yang kemarin-kemarin ya Pak ya, akhirnya bisa istirahatnya dengan istirahatnya dengan berkualitas itu ya. Saya setelah 4 bulan menggunakan CAPD, kondisi tubuh saya pulih. Kulitnya yang tadi awalnya hitam. Kalau saya membayangkan Bapak dulu sempat under 50 berat badannya ya, di bawah 50 dan sekarang kelihatan lebih segar gitu dokter. Tadi sempat berbincang dengan Dr. Nugroho off-cam. Pak Hantoro ini di awal itu kondisinya lumayan jelek gitu ya. Jadi kalau bahasa orang medis kadang agak menyakitkan kalau diterima orang ya. Tetapi itu memang realnya ya. Kondisinya dulu terlihat jelek dalam artinya kondisi kesehatan ya. Dan sekarang lebih segar gitu ya Pak ya. Ya betul. Jadi saya sehari ganti 4 kali. Awalnya sih ribet pikiran di dalam, tapi ternyata enggak, karena pergantian ini hanya sekitar setengah jam. Artinya ini sudah menjadi aktivitas rutin yang biasa, tidak membebani gitu ya Pak ya? Ya banyak yang konsultasi dengan saya itu selalu pertanyaannya itu standar. Pak, apa ruangannya harus steril? Tidak ada ruang steril. Nah, terakhir Bapak, pesan Bapak untuk teman-teman yang mungkin saat ini memiliki gagal ginjal kronis dan mungkin baru divonis ya gagal ginjal, kemudian juga mungkin sudah menjalani hemodialisa dan ingin mempunyai alternatif CAPD, itu pesan Bapak seperti apa? Kalau saya tetap semangat karena ini ada alternatif cuci darah. Itu yang membuat tubuh kita kembali pulih. Terus terang kemarin-kemarin yang tidak saya bisa bayangkan karena saya sudah putus asa, sudah melokro gitu kan. Ternyata saya bisa pulih. Artinya semangat itu tetap harus dibangun gitu ya Bapak? Apalagi kalau sudah minum es degan. Waduh, karena kalau orang tadi nggak pulih. Bapak di belakangnya Pak Hantoro itu udah langsung ceria gitu ya. Oh, es degan gitu ya. Semangat itu sangat perlu. Karena ada alternatif. Ada alternatif cuci darah yang lebih, kalau saya lebih membuat tubuh kita itu segar. Jadi jangan lupa. Saya dulu sempat mengalami itu. Saya sempat mengalami putusasaan yang luar biasa. Tapi sekarang saya menyemangati banyak teman-teman yang hadir untuk pindah ke CAPD dengan kondisi saya saat ini. Artinya saya bersaksi, testimoni saya ini adalah apa yang saya alami. Baik, terima kasih sekali Pak Hantoro, luar biasa. Kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Pak Hantoro, bahwa Pak Hantoro ini dengan ikhlas loh mau berbagi dengan teman-teman yang saat ini menjalani hemodialisa di Rumah Sakit Jogja, dan mungkin di link Zoom ini juga yang banyak yang bergabung, mungkin juga para penderita gagal ginjal kronis yang punya wacana mau memilih alternatif lain selain hemodialisa. Terima kasih sekali atas semangatnya Bapak, dan memang ini real testimoni, artinya bukan lagi edukasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan seperti Dr. Nugroho atau Mbak Murti, tetapi langsung kepada pelaku, artinya kepada pasien yang memang sudah punya pengalaman itu, tidak dibuat-buat, tidak dibunuhi gitu ya Pak ya. Sehingga ini adalah real kondisi yang dialami oleh Pak Hantoro, dan Bapak dan Ibu bisa menyaksikan sekarang kondisi Pak Hantoro akan jauh lebih baik. Baik Bapak dan Ibu, masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, pagi hari ini sudah masuk beberapa pertanyaan melalui chatroom ya. Melalui chatroom ini sudah diberikan kepada saya. Nah, yang pertama adalah pertanyaan mengenai infeksi. Tadi dikatakan HD ada risiko hepatitis dikarenakan injeksi, sedangkan CAPD pemasangan selang juga. Apakah CAPD tidak berisiko infeksi juga?
Monggo dokter, mungkin bisa ditanggapi. Yang jelas pada pemasangan insersi kateter itu pasti akan dilakukan suatu screening dulu. Screening untuk hepatitis B, hepatitis C. Sehingga kalau memang pasien ini awalnya tidak terdeteksi, ya harusnya tidak terdeteksi lagi. Artinya tidak lewat dari pemasangan kateter, tadi insersi. Karena setelah dipasang kateter itu, tidak ada tindakan pemasangan lagi. Tidak ada pemasukan alat-alat ke tubuh kita. Hanya nanti proses penggantian cairan, tapi itu di luar tubuh, tapi hanya lewat selang. Gitu. Sehingga dikatakan pasti kalau pasien ini tidak hepatitis B dan C, ya selama penggunaan CAPD, beliau ini tidak akan kena hepatitis B dan C lewat CAPD loh ya. Tapi kalau kena hepatitis B lewat dengan yang lain, kita tidak bisa mengatakan itu. Artinya bahwa risiko terjadi komplikasi infeksi hepatitis itu yang pada pasien HD itu karena seringnya mendapatkan tindakan salah satunya itu ya dokter. Sementara yang CAPD kan hanya satu kali tindakan. Hanya pada pasien-pasien CAPD infeksi yang diwaspadai yaitu satu disebut dengan peritonitis, yaitu infeksi yang di kantong perut. Karena memang ada proses di situ, sehingga inilah yang nanti akan dibantu oleh Mbak Murti untuk mencegah terjadinya peritonitis. Karena dengan penggunaan atau melakukan suatu proses penggantian yang baik, diharapkan infeksi peritonitis itu akan terhindari. Nah, nanti pasien akan diedukasi caranya untuk merawat yang baik, gini. Nah, itu. Mungkin itu. Baik dokter, terima kasih. Mudah-mudahan sudah menjawab apa yang ditanyakan oleh Bapak Haju ini dari LiveChat ya. Bapak dan Ibu masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, monggo yang hadir secara offline di acara ini mungkin ada yang akan ditanyakan. Ada Bapak Ibu? Nggih, monggo. Mas Iwan minta dibantu. Saya Supi Swarnono, pasien HD di Rumah Sakit Jogja, berapa tahun? Hampir 5 tahun. Nah, saya tertarik sekali sebetulnya dengan CAPD, karena sekarang mulai sering terjadi. Tapi pertanyaan saya adalah mengingat usia. Usia saya itu 61, sebentar lagi 62. Kemudian mengingat kesehatan saya berkali-kali terhantam penyakit sampai kurus dan sekarang sampai nggak bisa jalan. Apakah saya bisa diterima untuk ganti ke CAPD? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ini Dokter Nugroho akan memberikan jawabannya. Monggo dokter. Ya, yang jelas semua pasien itu punya kesempatan yang sama. Tinggal nanti kita melakukan satu assessment. Ada enggak kontraindikasinya yang jelas? Nanti kan ada. Tapi kontraindikasi yang utama kan kontraindikasi di bagian perut. Pernah operasi misalnya, atau misalnya perutnya gendut gitu, besar sekali misalnya. Tapi itu kan sesuatu yang nanti kita assessment. Jadi kalau usia itu tidak ada. Itu bukan suatu halangan. Pak Antoro usianya berapa Pak Antoro? Hampir 62. 54. Ya sama di atas 50. Artinya kan masih sama-sama. Artinya diperbolehkan. Jadi bukan sesuatu yang harus kita waspadai, harus ketakutan bahwa saya tidak. Yang penting kita yakin bahwa ini suatu opsi yang bisa mungkin untuk membantu. Ya nanti kita assessment, layak enggak, masuk enggak, ada kontraindikasi enggak. Nah, ini. Kalau memang indikasinya masuk, kenapa tidak? Selama keluarga mendukung. Gitu. Saya yang penting keluarga mendukung.
Karena sekali kita pasang kateter, itu akan terpasang seumur hidup. Gitu Pak Antoro ya, seumur hidup ya. Sehingga nanti ada suatu proses-proses gitu. Mungkin itu Pak Sudi. Artinya jangan takut, jangan ini, yang penting yakin bahwa ini bisa membantu, insya Allah pasti ada sesuatu jalan yang baik. Mungkin itu. Begitu Bapak, jadi nanti akan dinilai ya, di asesmen atau dikaji ulang kelayakan untuk dipasang CAPD selama tidak ada kontraindikasi ya Dok, kontraindikasi yang memang kontraindikasi mayor ya, artinya yang memang tidak boleh dilakukan. Tapi kalau selama itu tidak ada, pasti akan dikaji ulang, kemudian akan diupayakan biar bisa sampai dipasang kalau memang punya motivasi untuk dipasang CAPD. Ngaten di Bapak, ya intinya tadi pesan dari Pak Hantoro adalah semangat. Ya, semangatnya dulu dibangun gitu ya. Semangatnya dulu dibangun agar kualitas hidupnya juga akan meningkat lagi ya Pak ya, Pak Hantoro. Okay. Baik Bapak dan Ibu, ini ada pertanyaan kembali dari live chat dari Bapak Jati Sasmito. Pertanyaan untuk Pak Hantoro, ini pertanyaannya malah untuk Pak Hantoro, bukan untuk ke narasumber ya, karena ini menarik Pak Hantoro, ini real life, artinya pengalamannya juga pengalaman hidup yang benar-benar bisa diseringkan kepada masyarakat. Nah, apakah Bapak pernah mengalami infeksi peritonitis selama menjalani CAPD? Tidak. Tidak. Oh, jawabannya langsung mantap, tidak gitu ya. Jadi ketakutan masyarakat bisa bisa dipupus ya, bisa dipupus karena itu tadi kita nyambung ke Mbak Muti Pak Hantoro, bahwa begitu selesai operasi pemasangan selang CAPD, 1 minggu berikutnya harus kontrol, dilatih caranya ngerawat yang baik, kemudian merawatnya juga pasti dengan tata cara yang steril seperti apa, bersih seperti apa, seperti itu Pak. Jadi jawabannya langsung tegas, tidak gitu ya, tidak. Itu cukup membantu jawaban dari pertanyaan dari Bapak Jati Sasmito. Terima kasih Pak Hantoro. Ini membawa aura semangat yang luar biasa untuk pasien-pasien gagal ginjal kronis yang saat ini mungkin belum atau sedang menjalani hemodialisa. Nah, baik Bapak dan Ibu, ada pertanyaan lagi yang di offline? Ada? Kemudian di Zoom ada chat lagi? Baik, menarik sekali ini obrolan kita pagi hari ini dokter, karena memang masih termasuk masih termasuk yang update ya terkait dengan CAPD ini, karena jadi memang masih jarang prosentasenya pasien CAPD misalkan dari 100 orang yang mengalami gagal ginjal dengan dialisis gitu-gitu yang menggunakan CAPD prosentasenya masih kecil, sehingga ini memang menjadi satu alternatif bagi penderita gagal ginjal kronis. Sambil kita menunggu pertanyaan di live Zoom, mungkin saya tambahin Mas Setio, kalau misalnya warga Jogja yang mau ingin tahu tentang CAPD, ini bisa kontak dengan Mbak Murti di unit hemodialisa dan janjian, nanti kita akan edukasi. Jadi yang sudah punya kerentek nih, niatan bahwa oh ya saya mantap dengan CAPD. Nah sebelum itu berlanjut, silakan bisa konsultasi ke Mbak Murti ya. Mbak Murti itu tugasnya di unit hemodialisa Rumah Sakit Jogja. Silakan janjian. Nanti akan ada edukasi awal ya, edukasi awal atau penjelasan awal biar lebih mantap. Ya, itu gitu dokter. Kita edukasi bersama. Baik dokter. Nah, sambil menunggu pertanyaan yang di live Zoom, gini, banyak sekali hal yang ini sudah, ya, dari Bapak Haji kembali. Nah, gejala awal CAPD. Sebentar, saya mau memahami pertanyaan ini. Gejala awal CAPD. Nah, mungkin maksudnya gini, pertama kali menjalani CAPD itu apa yang dirasakan? Mungkin itu ya yang ditanyakan. Jadi mungkin lebih ke Pak Hantoro. Mas Iwan minta dibantu mikrofon untuk Pak Hantoro. Jadi ini ada dari Pak Haju menanyakan gejala awal CAPD. Tetapi mungkin saya menyimpulkan bahwa pertanyaan adalah apa saja yang dirasakan pertama kali menggunakan CAPD? Monggo Pak Hantoro. Sebenarnya
tidak ada yang dirasakan ya, artinya ketika habis operasi kering, ya kan kering, terus kemudian sekitar waktu itu saya 3 minggu ya, 3 minggu baru bisa digunakan untuk CAPD. Ya sudah mengalir saja, tidak ada yang dirasakan. Pernah sekali apa ya, seperti di antara kelamin dengan dubur itu merasa kesakitan, tapi ternyata kuncinya sederhana. Jadi ini dokter di kateternya itu ya? Iya, itu di setel. Oh, jadi bisa jadi hanya karena ada tekanan cairan yang masuk ke perut ya, itu saja. Itu dikecilkan sudah terasa lagi. Artinya secara umum menggunakan CAPD tidak ada keluhan ya Pak? Tidak ada keluhan. Tidak ada keluhan. Jadi artinya selama 2 tahun saya memakai. Artinya statement Pak Hantoro ini akan memberikan rasa lebih mantap kepada pasien-pasien yang lain jika memang sudah sekedar catatan. Jadi ada teman-teman saya yang menggunakan CAPD itu ada yang sudah 18 tahun. 18 tahun. Di RS semuanya di Solo. Itu 18 tahun. Oke, itu otomatis kualitas hidupnya sudah jauh lebih baik ya. Ada yang masih bertani. Ada yang bertani, ada yang di Jogja ini yang jualan cilok, keliling pakai sepeda motor, nanti dia ganti di tempat-tempat yang dianggap bersih, ya sudah. Jadi memang hampir semua pertanyaan yang pernah saya terima itu, apakah ruangannya ganti cairan itu steril? Artinya tidak perlu serangan steril, tetapi bersih gitu ya. Bersih, kemudian tangan kita juga bersih, perlakuan kita terhadap lubang di kateter itu kan juga harus dengan bersih gitu ya, dan itu akan menjaga kondisi kita sendiri dan bebas dari tadi komplikasi juga gitu ya Pak. Ya, saya contohkan waktu saya ke Malang minggu kemarin, saya ganti ya di mobil. Di mobil bisa ya Pak ya. Baik, terima kasih sekali Pak Hantoro atas masukannya, ceritanya, sharingnya yang akan memberikan rasa lebih mantap lagi kepada pasien-pasien yang lain. Baik, kembali ke Dr. Nugroho. Ini mungkin ke terakhir kalinya ya dokter, sebelum dokter memberikan pesan dan kesan. Satu pertanyaan dokter. Biasanya orang akan bertanya-tanya, apalagi ini sifatnya tidak sehari 2 hari, setahun 2 tahun. Kalau menggunakan BPJS ini, secara pembiayaan apakah tercover oleh BPJS atau jaminan lain dokter? Oh ya, terima kasih. Untuk Rumah Sakit Jogja, kemarin kita sudah kredensial dengan BPJS, dan BPJS kesannya sudah oke, tinggal hanya memenuhi syarat-syarat saja. Karena kalau tidak dengan asuransi, saya yakinlah pasien CKD gagal ginjal kronis tidak sampai 2-3 tahun. Karena butuh biaya yang besar. Kalau kita ngomong hemodialisa tetap butuh besar. Ngomong tentang CAPD tetap butuh biaya yang besar. Karena kalau dihitung 1 bulan harus minimal 7-8 juta. Itu 1 bulan. Nah, 12 bulan. Sudah tinggal kalikan 12. Kalau mau hidup 5 tahun, tinggal kalikan 5 tahun. Artinya kalau kita punya asuransi BPJS, gunakan BPJS. Dan BPJS mengcover semua, termasuk cairannya. Jadi saya pesan, kalau besok ada CAPD, siapkan tempat untuk nyimpen cairan. Ya, karena nanti akan dikirimi cairan sebanyak 120 kantong cairan. Nah, itu. Karena tidak ngambil di rumah sakit 1-2 seminggu sekali ngambil enggak, langsung dikirimi 120 kantong cairan. Asumsinya untuk dipakai 1 bulan ya dok? Untuk 1 bulan biasanya gitu. Jadi untuk asuransi BPJS dia akan mengcover semua. Kalau asuransi yang lain baru kita akan satu proses penghitungannya. Kalau yang umum apalagi ngitung juga lagi berapa kebutuhan biayanya. Tapi saya yakin lah teman-teman pasti BPJS punya. Terakhir dokter, kaitannya dengan tadi sudah kredensialing BPJS dan mungkin ada beberapa persyaratan administratif yang mungkin baru kita penuhi ya.
Artinya klinik CAPD kira-kira akan di-launching kapan dokter di Rumah Sakit Jogja? Secepatnya. Secepatnya. Ya, kalau ada pasien yang siap, kita siap untuk melakukan CAPD. Dan langsung kita soft launching langsung. Ya. Oke, baik dokter, terima kasih atas waktunya masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja. Kita sampai di penghujung acara bahwa obrolan kita ternyata sudah sangat panjang dan tentu saja ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya bagi pasien ataupun keluarga yang memiliki salah satu anggota keluarganya menderita gagal ginjal kronis. Satu pesan terakhir dari Dr. Nugroho dan Mbak Murti untuk masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para penderita gagal ginjal kronis, dokter. Ya, satu ya, yang jelas pasien gagal ginjal kronis adanya CAPD nyun sewu bukan pintu kematian, tapi itu pintu kehidupan sesuai Pak Antoro bilang tadi. Jadi jangan merasa kalau dilakukan CAPD semuanya sirna, enggak, malah itu akan meningkatkan kualitas hidup kita sehingga kita akan menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat. Gitu. Oke, baik Mbak Murti, mungkin ada pesan khusus kepada masyarakat Jogja? Terima kasih. Pesan saya untuk pasien terutama yang dengan gagal ginjal kronis ya, bahwa gagal ginjal kronis itu bukan suatu akhir, gitu. Masih harus dengan semangat, harus dengan suatu ikhtiar ya. Nah, dengan CAPD ini salah satu ikhtiar untuk perawatan gagal ginjal kronis supaya hidup lebih berkualitas lagi. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Dr. Nugroho dan juga Mbak Murtiani atas obrolan kita yang sangat berbobot pagi hari ini, bahwa masyarakat mudah-mudahan dengan adanya obrolan kita bisa membuka sedikit wawasan terkait dengan gagal ginjal kronis dan juga CAPD. Dan perlu digarisbawahi bahwa kualitas hidup seseorang pasti yang utama disumbangkan oleh kondisi kesehatan, sehingga tidak ada salahnya jika dari awal kita selalu mengupayakan kondisi tubuh kita sehat. Dan jika masyarakat Jogja dan sekitarnya yang mungkin saat ini sudah mengalami atau menderita penyakit tertentu atau salah satunya gagal ginjal kronis, tidak perlu menjadi rendah diri gitu ya, rendah diri atau patah semangat bahwa ada fungsi ginjal yang sisa. Artinya ginjal Bapak dan Ibu masih bisa dipertahankan kualitasnya untuk menyumbangkan kualitas hidup kita semuanya. Kalau kita bisa menjaganya dengan baik, kualitas hidup kita akan tetap terjaga sesuai dengan yang apa kita inginkan. Kemudian yang terakhir, sesuai dengan pesan dari Dr. Nugroho, Mbak Murti, dan juga Pak Hantoro, bahwa yang pertama adalah semangat dari dalam diri kita sendiri. Masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, usai sudah obrolan kita pada pagi hari ini, jangan lupa ikuti sosial media Rumah Sakit Jogja, ada Facebook, ada Instagram, YouTube, maupun Twitter Rumah Sakit Jogja. Silakan Bapak dan Ibu masyarakat Jogja bisa mengakses layanan, mengakses informasi terkait dengan kesehatan maupun layanan kesehatan di sosial media Rumah Sakit Jogja. Saya Estel Hartono, pamit undur diri, salam sehat dan tetap semangat.